Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Yuntias. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik manajemen risiko, yaitu tentang risiko pada bank dan fungsi bank. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman baik pokok maupun bunga. Contohnya, seorang nasabah pinjam KUR sebesar 100 juta, tapi usahanya bangkrut dan ia gagal bayar cicilan selama 3 bulan. Bank berpotensi mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, banyak nasabah menarik dana tabungannya dalam waktu bersamaan, tapi bank tidak punya cukup kas karena dana sudah disalurkan ke kredit jangka panjang. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko ini terjadi kerugian akibat perubahan nilai pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga saham. Contohnya, bank memiliki surat utang negara yang nilainya turun karena kenaikan suku bunga. Nilai investasi bank pun turun. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, proses internal, atau kejadian eksternal. Contohnya, sistem IT bank error menyebabkan transaksi nasabah tidak bisa diproses, atau pegawai melakukan kesalahan input data yang menyebabkan salah transfer dana. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko kerugian akibat tuntutan hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Contohnya, bank digugat karena tidak transparan dalam penjelasan biaya administrasi kredit atau karena pelanggaran terhadap aturan OJK. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko menurunnya kepercayaan masyarakat karena berita negatif atau skandal. Contohnya, ada berita viral tentang pegawai bank yang menggelapkan dana nasabah. Masyarakat jadi takut menabung di bank tersebut. Selanjutnya ada risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat keputusan bisnis yang buruk atau strategi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Contohnya, bank membuka banyak cabang baru di tengah tren digitalisasi tanpa riset pasar. Akibatnya, biaya operasionalnya naik, tapi tidak diikuti peningkatan nasabah. Yang terakhir ada risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi regulasi, undang-undang, atau kebijakan internal. Contohnya, bank tidak melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK, padahal itu kewajiban. Bank bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana. Selanjutnya ada fungsi bank. Bank memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian, yaitu yang pertama menghimpun dana. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat atau yang kelebihan dana atau surplus unit melalui seperti tabungan, deposito, rekening koran. Contohnya, nasabah menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka, tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tapi bunganya lebih tinggi. Contohnya, seorang pensiunan menaruh 100 juta di deposito BNI selama 12 bulan. Yang kedua ada menyalurkan dana. Bank menyalurkan dana yang sudah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian kredit atau pinjaman. Contohnya, bank menyalurkan dana kepada pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR. Misalnya, seorang pedagang bakso meminjam 50 juta dari bank untuk memperbesar usaha. Selanjutnya ada sebagai alat transaksi, bank menyediakan berbagai layanan jasa keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, dan transaksi lainnya. Contohnya, seorang ibu mengirimkan uang bulanan ke anaknya yang kuliah di kota lain lewat mobil banking. Contohnya, transfer 1 juta dari rekening BCA ke rekening BRI. Sekian dari saya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.